Karena itulah yang Tuhan lakukan di bumi. Masih adakah orang yang percaya, yang beriman? Lihat kami semua umat tebusan-Mu yang datang. Kami tinggalkan seluruh kesibukan aktivitas kami karena Tuhan yang memanggil kami untuk beribadah. Sekarang silakan Kau sendiri yang beracara. Kami sebagai umat tebusan-Mu rindu dan selalu mengharapkan kebenaran firman-Mu untuk menjadi pelita pada kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena kami sadar dunia dengan semua kelicikan, tipu muslihat dan semua rangsangannya akan mencoba terus-menerus membawa kami lepas dari terang firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Bapa. Bicaralah kepada kami sebab kami membutuhkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Masih punya semangat? Iya. Amsal mengatakan orang yang bersemangat mampu mengatasi penderitaan. Jadi sekalipun lagi menderita, semangat aja. Karena Alkitab, Amsal yang sama mengatakan, kalau semangat sudah patah, siapa yang membangkitkannya? Ya. Oke, kita membaca dua bagian firman Tuhan yang sudah ditentukan, yaitu dari bagian-bagian yang terkenal. Yeremia 29 ayat 11, dan nanti disambung dengan Kolose 3 ayat 14, itu nats yang diberikan kepada saya untuk renungan pagi ini. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat terkenal sekali. Saya nggak tahu sudah dijadikan lagu nggak ya? Karena bagus ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nanti disambung Kolose 3 ayat 14. Ya, kita tunggu sebentar untuk kita bisa baca bersama-sama. Bisa dibesarin. Sudah kelihatan di belakang? Saya sudah hafal, jadi Bapak Ibu yang baca aja lah. Yeremia 29 ayat 11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ini mengetahui rencana-rencana yang ada untuk memberikanmu, demikian bukan rencana sejarah, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu lagi, Kolose 3 ayat 14. Karena ini tanggung jawab kita, Kolose 3. Kalau tadi Yeremia itu janji Tuhan, ya katakan. Sekarang tanggung jawab kita, Kolose 3 ayat 14. Semua sudah ada ya? Ya, kita mulai 1, 2, 3. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Oke, ini dua ayat yang saya bahas. Sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya masih ingat, satu kali ada seorang ibu, itu bagian dari murid SAP, minta tolong sama saya untuk mendoakan salah seorang temannya yang papahnya lagi sakit. Ya, saya datang singkatnya, dan papahnya yang lagi sakit itu waktu itu umurnya sekitar 72 tahunan. Karena dia sehari-harinya di kamar, saya dibawa ke kamar dan saya melihat ini lagi melihat video khotbah Benny Hinn.
Mungkin pernah dengar nama Benny Hinn, itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lah tingkat dunia. Ini saya lihat di kamar karena kena stroke ringan. Basa-basi sebentar saya tahu dia ternyata pejabat gereja, majelis, masih aktif, cuma karena sakit, jadi ya nggak bisa ke gereja lagi. Tapi dalam ya sesaat itu saya lihat, oh bagus kerohaniannya dia. Karena saya datang ya ternyata lagi lihat video khotbahnya Benny Hinn. Nah, kami ngobrol-ngobrol lah. Ini mengagetkan saya waktu ngobrol-ngobrol. Berulang kali ngobrol, lalu ujung-ujungnya dia bilang dasar Tuhan Yesus itu bego. Saya kaget nih. Kelihatan rohaninya baik, tapi ketika ngomong lebih dari 2 kali lah, dia selalu bilang dasar Tuhan Yesus itu bego. Bego apa sih itu? Kalau bodoh saya tahu, bego ya mungkin saudaranya bodoh ya. Ya dia artikan Tuhan Yesus selalu nuntut supaya saya setia, supaya saya taat, supaya saya mengerti kehendak Dia, dan saya lakukan. Dia bilang itu. Tapi Tuhan Yesus tidak mengerti saya, dasar bego kan. Dia tahu saya pendeta. Dan lebih dari 1 kali dalam pembicaraan mungkin 1,5 jam. Saya kurang apa Pak Pendeta? Nah, sudah salah-salahin, nyalahin Tuhan, tapi dia juga ingin minta pendapat saya. Saya kurang apa Pak Pendeta? Karena terlalu sering ya, saya bingung juga. Apalagi waktu dia tanya, kurang apa saya Pak Pendeta? Spontan aja saya jawab, Bapak kurang ajar. Nyala-nyalain Tuhan, bego. Ada di sini yang sempat nyala-nyalain Tuhan. Kurang apa? Jawab aja, kurang ajar. Mesti diajar maksud saya. Saya percaya, ini kasus yang pernah saya alami sebenarnya bukan sekali, walaupun dalam kalimat yang beda. Kalau ada apa-apa, khususnya dalam mungkin kesesakan hidup yang luar biasa, mungkin sudah berdoa dan segala macam, akhirnya toh nyalakan Tuhan kan. Saya sering menggunakan istilah api-api kalau sudah mulai protes sama Tuhan. Tuhan apa saya Tuhan? Mengapa Tuhan? Segala macam. Kalau sudah protes itu sebentar lagi pasti mengancam Tuhan, mengintimidasi. Saya paling gak suka kata-kata ini. Kalau ada jemaat pengurus di gereja saya mengintimidasi saya akan katakan mendingan kamu yang keluar lah. Saya gak bakal nurutin kamu. Kalau patah gak gini-gini nanti saya pindah aja. Lebih cepat lebih bagus. Daripada saya bergumul, orang mengintimidasi, usulnya ditolak dan lain sebagainya, mengintimidasi. Saya bilang saya hamba Tuhan loh. Siapa kamu? Biasanya saya sering itu sama orang yang merasa dirinya kaya, itu kurang ajar itu orang kaya kalau nggak mengintimidasi pendeta karena mungkin merasa berbuat banyak, mungkin sudah membeli pendeta sehingga kalau di sini nggak ada atau mungkin kalau ada ya nggak tahu lah. Kalau rapat atau apa usulnya ingin disetujui kan, ngotot kekeh. Itu saya paling nggak suka. Udah itu mabek lagi, pudung, apalagi kalau orang Jawa bilang apa itu? Mutung. Supaya mungkin pendeta datang bujuk-bujuk atau apa. Kalau saya peduli banget saya bilang. Walaupun sempat membuat pergumulan kan, menyalahkan Tuhan itu terlalu sering saya dapatkan. Untuk orang Kristen yang saya sayangkan sudah lama itu Tuhan, tapi ujung-ujungnya bukan bersuka cita, bukan bergembira, bukan semangat, pundung. Nah, tema kita kan Tuhan tidak
pernah salah atau salah. Yeremia itu satu ayat yang memang kita pegang, bahwa rancangan Tuhan untuk kita, dia sudah tahu, dia sudah merancang, bukan untuk mencelakakan. Catat itu Yeremia 29 ayat 11. Untuk, kalau rancangan kan bicara untuk yang akan datang atau di depan, itu yang penuh harapan. Jadi bukan yang jelek, tapi kenyataannya memang bukan kenyataan karena Tuhan jahat. Kenapa hari-hari yang saya lalui kok silih berganti, bertubi-tubi, terus-menerus selalu jelek atau mencelakakan saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, bisnis saya, kehidupan saya, dan lain sebagainya. Kok rasanya nggak ada yang enak gitu loh. Hanya sebentar, sedikit, tahu-tahu datang lagi persoalan-persoalan dan lain sebagainya. Dan hati-hati, kita sebagai orang percaya, yang saya yakinlah pasti sering berdoa, bukan? Dan kita mempunyai keyakinan, pasti nanti Tuhan gini-gini, ya kan? Siapa di sini sehari doanya lebih dari 8 jam? Saya pikir kalau ada yang doa lebih dari 8 jam, pasti orang ini nganggungnya banyak. Untung ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan pasti tersinggung. Saya receh pasti nganggung dia. 4 jam? Aduh, keterlaluan banget. Minimal menit-menitan berdoa, kan? Ayo, kalau doa kan artinya minta. Halal bahasa Ibrani, minta. Bahasa yang gampang ngemis, nggak enak ngemis. Karena memang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya minta dong. Mintanya yang apa? Tuhan, biarlah besok saya bangun kaki saya sakit itu. Yang baik-baik dong. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, atau besoknya lumpuh. Ayo gimana? Mungkin masih rajin percaya berdoa, tapi makin parah. Jujur, ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Ayo, setelah berusaha, mungkin uang ada, relasi, koneksi ada, dokter, obat ada, tapi nggak menolong. Doa kan? Doa. Entah lagi, mungkin atap atau langit menjadi tembaga. Loh, Tuhan gimana ini? Saya bertanya, masihkah setia kepada Tuhan? Atau minimal nyalakan Tuhan, dan Tuhan apa saya Tuhan? Pokoknya gini aja lah, gampang. Kalau ada orang Kristen yang selalu datang kepada kita, dan kalau ngomong Tuhan selalu bilang, Tuhan apa saya Tuhan apa, bilang aja kamu Tuhan aja gitu. Kenapa? Masakan Tuhan, ini saya ngomong berbelajar ini, mungkin tidak pernah orang yang seperti ini mengerti. Masakan Tuhan mau atur sesuai dengan akal budi kita? Dia kan maha kuasa, dia kan maha tahu. Kenapa kita masukkan Tuhan dalam akal budi kita? Tangkap ya? Mestinya kalau saya sehari berdoa 8 jam, kaya, lebih kaya, makin kaya, sangat kaya. Nah itu kan, ya lo dia kemakmuran. Nggak salah menurut saya, karena itu memang Ishak waktu menabur, ya kan. Kalau saya melayani, hari depan saya mestinya cerah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wajar kan? Tapi tolong kita mengerti. Apakah karena kita berdoa? Apakah karena kita berjerilah, berkorban, lalu kita anggap Tuhan bisa diatur oleh otak kita, maksud saya? Pernah kita lakukan seperti itu? Saya pernah saksikan nggak? Ini kisah nyata, seorang bapak gereja pernah
pernah memikirkan tentang Tuhan. Dan dia selalu kalau memikirkan tentang Tuhan, jalan-jalan di pinggir pantai. Dan satu hari seperti biasa ketika dia bergumul tentang Tuhan Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha segalanya. Berjalan-jalan sepanjang pantai sepi sendirian. Tahu-tahu di satu tempat di pantai ada seorang anak kecil lagi garuk-garuk pasti sendirian. Mestinya dia curiga, ini anak dari mana ini? Mana orang tuanya, karena sendirian. Tapi pergumulan dia itu tentang Tuhan. Tapi lihat anak yang aneh sendirian di pinggir pantai garuk-garuk pasti. Lalu bapak gereja ini bertanya, kamu lagi ngapain, nak? Kenapa sendirian? Aku mau nguras isi laut untuk dimasukin ke lubang yang aku bikin. Ya ketawalah bapak gereja ini, dasar anak kecil. Laut yang begitu dalam, luas, melimpah dengan airnya. Masa kamu mau masukin ke lubang yang kamu bikin dari tanganmu kan? Karena garuk-garuk pasir. Dia melengos mau balik. Anak kecilnya tiba-tiba bilang, bapak juga dasar. Tuhan yang wah. Masa mau dimasukin ke otak bapak? Begitu dia nengok katanya anak kecilnya hilang. Mungkin malaikat. Ngajar. Kadang-kadang begitu kurang ajarnya kita, bukan? Makanya harus diajar. Nggak mungkin kita memahami Tuhan dengan semua hikmatnya, dengan semua kemaha-mahaannya. Kalau percaya, titik. Jangan berpikir aneh-aneh tentang Tuhan. Kalau memang percaya, taat, lakukan aja. Itu aja beres. Kenapa pusing-pusing banget itu Tuhan? Kalau mau ngasih, itu aja. Jangan ngasih 10 karena kesaksiannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, terus 100 kali lipat. Yang gitu-gitu kenapa disaksikan di mimbar gitu loh. Sehingga ketika orang pelit, ternyata Tuhan bisa diajak bisnis nih. Saya kasih 10-an, nanti Tuhan balas 100. Kan ada kesaksian. Aduh, saya kalau dengar gini maunya saya jawab, kamu turun aja lah. Padahal saya senang juga kalau semua kasih 10-an. Tapi ya tolong jangan Tuhan seperti itu. Nangkep ini. Orang banyak berpikir bahwa wah hebat-hebat dengan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tapi kadang saya katakan pengalaman pribadimu jangan dijadikan pengajaran untuk orang lain. Nah, nangkep. Pengajaran boleh, pengajaran nggak boleh. Yang jadikan pengajaran itu firman Tuhan. Titik. Kalau orang bilang wah Pantang kelihatannya terlalu mengandalkan akal budi, enggak. Saya pun punya pengalaman banyak dengan Tuhan, kan saya sering saksikan. Sekolah Alkitab 17 tahun tidak punya sponsor, gak ngikutin jejak kami. Kalau orang bilang itu mujizat kan sekali-kali, tapi ini belasan tahun, bukan mujizat ada. Bagi saya Tuhan itu biasa. Kalau bagi Bapak Ibu so luar biasa ya salah sendiri. Yang penting saya akan berusaha untuk mentaati, menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun firman Tuhan berbicara, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa Tuhan sendiri sudah merancang untuk hidup saya. Efesus malah lebih hebat. Sebelum engkau lahir, aku telah memilih engkau. Karena Bapak Ibu belum menikah, belum mengandung, tapi sudah memberi nama untuk nanti yang dilahirkan. Istri saya pernah menggegerkan di kampus waktu kuliah ini 3 itu. Sampai saya dipanggil sama pembina saya, Bapak Yuni. Belum hamil istri saya. Kan kami menikah setahun lebih sedikit lalu kuliah kan, tinggalkan ini semua. Saya nggak tahu bahwa istri saya ingin punya anak. Kalau saya sih enjoy aja. Tahu tuh nggak ngomong, nggak diskusi. Kan kita ada kebaktian pagi. Setiap pagi sebelum kuliah.
Tahu-tahu istri saya maju ke depan bersaksi. Nah ini beberapa kali istri saya membuat kejutan yang membuat saya susah benar-benar. Waktu itu pesannya nih, Tuhan akan kasih saya seorang anak lelaki dan saya akan kasih nama Yohanes. Saya bilang, setelah pulang, kamu lagi hamil belum? Besoknya saya dipanggil sama Bapak Yuni, jadi keluarga, Pak Tahan, kasih tahu istri, kalau nggak hamil gimana? Saya bilang, ya kan sudah ngomong di depan umum. Untung kemudian nggak lama hamil. Sehingga ketika lahirnya pun hampir di lapangan basket, karena 17 Agustusan saya lagi mau ikut basket sama voli waktu itu. Sehingga itu final lagi, akhirnya kalah tuh, karena saya kan pemain andalan. Karena teman ini istri langsung ke BKIA, karena ketubuhannya pecah di lapangan basket. Anak lelaki baru itu, beberapa hampir seluruh teman kelas yang nengok tepuk tangan, betul Ibu Tan setahun yang lalu sudah bersaksi mau dikasih anak lelaki, untung betul. Bapak Yuni setiap ketemu saya nunduk aja dan negur saya. Coba kita pahami Tuhan. Kalaupun firman Tuhan hari ini bicara Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Meskipun kenapa perjalanan hidup saya sekarang itu penuh onak dan duri. Begitu banyak portal yang menghalang. Nah, ini yang paling bagus kita evaluasi. Saya mungkin pernah sampaikan, Bapak Ibu, kalau kita bicara kasih karunia Tuhan atau kasih Tuhan, wah itu pasti semua terlelap lah, terhibur lah, sampai lupa. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu tidak lepas dari keadilan Tuhan. Nah, kan itu sifat-sifat Tuhan kan, kasih tapi juga adil, pengampun tapi juga penghukum. Loh, belum pernah dengar gitu? Nah, berarti bukan baca Alkitab. Kan itu betul sifat Tuhan kan. Sekali-kali bikin tema bertobatlah 5 tahun gitu. Jangan temanya yang menghibur, menghina, bobokan sampai lupa. Dosanya makin menumpuk tapi ingatnya jadi Tuhan. Galatia 6 ayat 7-8 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya ini tayangan. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini hukum tabung dan tuai semua tahu, atau hukum tanah dan petik. Saya akan ajak untuk Bapak Ibu, kenapa Tuhan merancangkan saya hari depan yang penuh harapan? Kenapa hidup saya sekarang ini? Nah, ini evaluasi dengan ini. Di sini ayat 7, ya ayat 7 betul. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya dan seterusnya. Ini kan adil Tuhan. Betul kan? Jadi bisa jadi ada janji Tuhan yang begitu menghibur kita, menguatkan kita, memberikan semangat. Tapi kenyataan ini, coba nilai dengan ini. Kalau dalam agama Hindu, karena saya pernah bicara dengan salah satu tokohnya, hukum karma, betul ya? Dan mereka itu sangat ingat hukum karma, karena itu yang terutama. Kalau kita kan ingatnya cuma kasih kan, enak itu kalau bicara kasih, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu. Gimana itu? Ya di Alkitab. Yesaya 1 ya ayat 18. 1 ayat 9 itu senang juga, apa itu? Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan.
Betul. Tapi ingat juga Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Barang siapa menabur dalam kedagingan akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menikmati hidup kekal. Apakah Tuhan pelin-pelan? Apa itu pengampunan? Tolong maknai kebenaran firman Tuhan itu secara benar dan utuh. Jangan sepotong-sepotong. Nanti kita pasti nyalakan Tuhan kalau sepotong-potong. Ya tadi, saya kan sudah rajin ngasih persembahan, bersusah payah untuk ibadah, untuk doa sekarang. Tapi kenapa? Kurang apa? Ya itu kurang ajarnya di situ. Nggak boleh. Kita ingat Allah, kita juga Allah yang adil. Itu prinsip saya dalam konseling pribadi. Ya kalau dalam khotbah secara umum. Ketika seseorang melibatkan saya dalam pelayanan pribadi, dan saya tahu secara manusia pun saya berulang kali ikut meneteskan air mata. Aduh susahnya ini ya. Karena saya tahu persis lelahnya, pengorbanannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Tapi kenapa sih berganti bertubi-tubi? Kesesakan persoalan hidup menimpa dia. Secara manusia saya ikut empati. Tahu ya, bukan hanya simpati, empati. Saya ikut mencoba merasakan betapa susahnya, sesatnya hidup ini. Banyak ayat yang menghibur. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tahu juga ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini. Saya akan tanya, Pak, oke, saya bisa merasakan betapa beratnya jalan hidup Bapak. Tapi tolong, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan. Terbukalah, jujurlah. Apakah Bapak mengalami seperti ini tanpa sebab? Atau tidak pernah muncul dalam benak pikiran Bapak? Kira-kira kenapa saya mengalami ini? Nah, saya ingin ada satu orang saya jadikan contoh anak muda yang belum menikah. Yang belum menikah ada di sini. Yang mau jadikan contoh. Namanya? Yunis. Udah punya pacar? Nah, ini bukan promosikan ya. Ingin punya pacar? Enggak jujur, awas dosa. Ini normal berarti. Kalau bilang enggak, aduh, tentu ini yang benar baik, bukan? Bukti nyatakan dalam hidupmu dulu. Engkau tidak boleh dengan kriteria macam apapun. Nanti pacar saya yang sudah, saya kan juga dulu, sekarang nggak tahu, percaya lagi. Kan ada juga untuk muda-mudi. Kalau pendeta, ini salah satu murid saya, tapi belum mungkin mata kuliah saya. Konseling pranikah, terus keluarga dan lain sebagainya. Saya kadang-kadang ada pemudi lah, maaf ya. Pemudi itu kriteria untuk pacarnya itu terlalu tinggi, semeter 80. Wah, berarti setinggi saya. Enggak, ini yang semeter 50, sampai semeter 50 belum sampai, enggak kan? Enggak apa-apa, jujur aja. Putih, karena nggak mau yang belang-belang. Enggak apa-apa, saya juga. Mapan, enggak apa-apa. Tapi tolong cek juga dengan keberadaanmu sendiri supaya adil. Orang tuanya siapa ya namanya? Karena baru saya kenal. Ya ceklah dengan keberadaan sendiri lah. Karena kita nggak mau lanjutin lah. Setia, akhirnya kan tusukan. Pertanyaannya apakah kita juga setia?
yang menjamin seluruh hidup saya. Wah, itu kita terlalu tinggi. Saya pernah menjawabkan, kalau gitu kamu cari 10 lelaki. Karena terlalu banyak kriterianya. Untuk satu lelaki nggak mungkin 10 lelaki. Jangan bilang kan ngajarin ganti-ganti. Ya nggak mungkin lah. Mulai dari kita, karena itu pengajaran firman Tuhan. Apa yang kau inginkan dari orang lain, kamu lakukan lebih dulu. Saya beritahu, ini yang sudah itu single ya. Ini yang sudah berkeluarga. Gak mau ambil contoh lah, nanti tersinggung. Bukankah kita membentuk rumah tangga, kesetiaan itu kehinduan? Ya betul kan? Betul. Harapan kita kan. Yang paling menyakitkan dalam rumah tangga kan salah satu yang kalau diukur tingkat stresnya 100%, yaitu selingkuh. Betul? Ada di sini ibu-ibu yang punya cita-cita, ya kalau punya suami nyelingkuhin saya terus. Yang penting duitnya, transfernya, bunga banknya begitu. Saya juga mulai lebih dari satu orang, seorang ibu yang 7 tahun bahkan ada yang lebih tidak mau lagi campur dengan suaminya walaupun satu rumah. Dan dia pernah nangis-nangis di depan saya. Betapa lukanya. Cuma karena pun sudah punya anak, plus beberapa pertimbangan, plus nasihat, dia bukan cuma saya, nasihat dari pendetanya, jadi nggak mau cerai. Padahal dia inginnya cerai. Untuk Tuhan pulihkan setelah mungkin hampir 9 tahun. Tapi itu luka seumur hidup. Kalau dalam rumah tangga kita mengalami sesuatu yang berat, terus evaluasi hidup kita dulu. Bagaimana kita pertama kali membentuk rumah tangga? Loh, saya kalau tadi konseling pribadi, kalau memang dalam keterbukaan dan kejujuran, saya akan ungkap ini semua. Ketika sama datang, Pak, rumah tangga saya sini begini. Oke, cek. Gampangnya gini aja. Dan itu gereja mestinya terapkan itu. Jadi kan dalam pendekatan. Atau minimal kalau ada konseling pranikah. Bagaimana kamu waktu pacaran? Ini gampang gini aja. Waktu pacaran nanti udah jatuh dan tidak ada penyelesaian. Istilahnya tidak akan terjadi restitusi atau restitusi pemulihan. Maka bisa berdampak kepada generasi selanjutnya dalam rumah tangga kita atau di dalam kita sendiri. Ini jangan anggap remeh. Ini firman Tuhan. Selesaikan. Beberapa kasus ada pembicara, motivator, bicara luar biasa tentang rumah tangga. Bagus, ngasih tip-tipnya, tips untuk membentuk rumah tangga harmonis segala macam. Ya saya ikut ya, salah satu pendengar. Dan ketika dia memberi kesempatan siapa yang mau bertanya gini, ya karena dia baru membentuk rumah tangga dalam usia 50 tahun, maksudnya baru 50 tahun memang bagus karena dia punya akses relasi yang bagus sehingga jadi pembicara di mana-mana. Dia cuma punya anak 1 dan dia bagus hidupnya semua. Kalau yang suka baca buku pasti tahu itu sumbernya dari buku-buku banyak ya sampai. Saya kasih pertanyaan, Pak, Bapak sendiri ketika sebelum membentuk rumah tangga bagaimana perjalanan hidupnya? Akhirnya timbul juga pengakuan saya jujur, memang hidup saya nggak karuan. Kok tak ganti pasangan sebelum juga, dan sudah jatuh lah. Nah ketika membentuk rumah tangga, memang sebelumnya kami sudah selesaikan, saya sudah saling ketika membentuk ya terjadi juga pada anak saya. Itu baru ngaku. Ya tapi nggak apa-apa, memang semua orang kan telah berbuat dosa, kan nggak ada yang benar. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengharapkan, kita memimpikan, kita mencita-citakan, kita menghidupkan hidup saya sekarang adalah ciptaan baru, betul kan? Pasti semuanya baru, semuanya indah.
Tapi kenapa saya mengalami hal seperti ini? Padahal Tuhan bilang, rancanganku untuk masa depanmu adalah yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Tapi itu kok kecelakaan dulu. Bukan celaka diserempet, ditabrak mobil, bukan ya. Banyak hal. Kita evaluasi. Mungkin ada yang belum diselesaikan. Kan itu kajian Tuhan. Kita tabung, pasti kita tuai. Ada yang di sini nanam sesuatu, biarlah bonsai terus. Gak ada bunga, gak ada buah. Buahnya lah nanti kelihatan. Karena itu selesaikan. Supaya janji Tuhan masa depan itu harapan itu terjadi. Nggak usah gengsi. Saya sering bilang gengsi itu sebuah kendaraan yang kalau dipelihara makin cepat lajunya, tapi nyimpang jauh dari Tuhan. Nggak usah ditutup-tutupi dengan aktivitas rohani apapun. Embel-embel pendeta, MTH, STH. Kadang-kadang saya plesetin STH apa itu? Sekolah tinggi hati. MTH memang tinggi hati. Jangan tersinggung penatua. Orang yang sudah penat kan tua. Majelis manusia jelmaan. Nah, itu Bapak Ibu yang ngomong. Ya itu kan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Loh, penatua kan tua-tua dengan majelis yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan lupa itu. Berarti kalau itu manusia jelmaan tadi ada benarnya. Hati-hati itu dengan. Dan itu jangan jadikan sebagai atribut atau aksesoris. Wah ini saya rohani yang luar biasa. Jujur aja bagi saya penilaian ini baru saya dapatkan ya. Satu, orang yang benar di hadapan Tuhan itu doanya loh dijawab atau tidak, itu aja sederhana. Soal jawabannya ya tidak atau tunggu itu urusan lain gitu ya. Tapi doanya loh itu penilaian seperti ini. Bukan karena pendidikannya yang luar biasa sampai namanya juga panjang karena titelnya yang lebih dari satu, bukan aktivitas. Dan tentu selanjutnya buahnya bukan. Ya kan? Kan Tuhan menjanjikan bukan kecelakaan, tapi kok celaka terus. Silih berganti bertubi-tubi. Kecuali, memang ada kecualinya. Karunia menderita itu memang beda. Loh, itu ada di Alkitab, tapi saya nggak mau khotbah kan. Ada karunia menderita. Tuhan Yesus dengan para muridnya itu karunianya menderita. Mau ikut Tuhan Yesus? Kenapa diam? Itu karunia. Tapi Tuhan gak jahat lah. Karena dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Evaluasi saja. Supaya jangan terlalu panjang. Evaluasi aja. Mengapa? Janji Tuhan saya ingat betul. Dan saya mencoba meraihnya. Tapi kok hidup saya gini, coba evaluasi. Jangan-jangan masih ada penghambat. Alkitab mengatakan penghambat doa, penghambat keselamatan, penghambat berkat, dosa dan kejahatanmu. Yesaya 58 dan Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak berlaku panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran atau telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosa dan kejahatan. Yesaya 58-nya itu tentang doa puasa juga disebut. Kamu ibadah, kamu berpuasa buatan sendiri, dan lain sebagainya. Padahal puasa yang benar. Nah, ini salah satu setengah ayatnya saya dapatkan ketika mau sekolah Alkitab. Kalau kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 8b. Orang yang berdoa puasa yang benar, yaitu mengedepankan, melakukan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan otomatis di belakangnya. Boleh lihat Yesaya 58 ayat 8. Yesaya 58 ayat 1 dan 8 itu tata cara puasa yang Tuhan jijik sebetulnya. Tapi ayat ke-8-nya bagus. Yesaya, ya betul ya. Yesaya 58.
ayat yang ke-8 aja. Atau mulai ayat pertama lah. Ya, biar yang suka doa puasa juga evaluasi diri lah. Karena ujung-ujungnya puasa doa sampai kurus kering sampai tujuh bobok. Kenapa nggak dijawab? Serukanlah kuat-kuat. Nah, ini cocok saya bentak-bentak. Janganlah tahan-tahan. Ini Yesaya mesti nurut sama Tuhan. Nyanyikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, bukannya hebat ya, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanya. Nah ini baru bingung setelah doa puasanya nggak dijawab. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Ini jawaban Tuhan. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengajakkan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gagak dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki. Ini puasa tidak boleh dilepaskan dari hidup orang yang berpuasanya. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap buk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini ayat 8 bagian terakhir saya pegang, karena seorang hamba Tuhan kasih kepada saya. Pada waktu itulah terangmu akan berlekas seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu, dan seterusnya. Ini tolong hafalkan. Jadikan pegangan waktu berdoa, waktu berpuasa. Jangan cuma teknisnya aja 12 jam. Ada lagi, nggak makan, minum nggak apa-apa. Lah minumnya susu yang kental-kental, lah itu ngomong kosong semua. Ini cara. Saya sering katakan, selama saya jadi dosen, orang membuat skripsi tentang doa, saya tidak pernah dapatkan. Itu cuma dari buku-buku diambil sana sini. Sekarang dari internet, YouTube, ya kan segala macam Google. Saya bilang saya dapatkan. Kamu gak pernah singgung orang yang berdoanya itu kriterianya di mana? Jangan terpesona doa Yabes, ya kan? Tapi orang yang berdoa dengan cara Yabes hidupnya gimana? Doa Salomo, ada doa Salomo. Doa Daud, ada. Doa Musa, ada. Doa Tuhan Yesus ada. Tapi kalau saya mau tanya, kamunya sendiri yang berdoa gimana? Itu paling penting sebetulnya. Istilah gampangnya gini, ketika kita dalam kesesakan luar biasa karena penuh musibah atau kecelakaan, mungkin saya tidak dipercaya untuk dilibatkan dalam seksi komisi atau pengurus di gereja. Karena mungkin saya susah berdoa. 2 kalimat aja berhentinya lama. Orang Jawa bilang cekukan. Tapi kok sekarang saya gini, mungkin kita cuma menangis. Tuhan kan
mengerti bahasa tetesan air mata kita. Ada ayat. Tuhan tahu sengsara kita. Mumpung ingat, tapi benar atau enggak gitu. Mazmur 56 ayat 9. Betul enggak ya? Ini sering saya kutip, tapi karena sudah tua kadang-kadang bunyinya tahu alamatnya dengan susah. Mazmur 56. Itu. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kitabmu. Duka-duka semuanya telah kau tulis atau daftarkan. Tidak bisa banyak, panjang lebar, lama-lama kita berdoa. Tapi ketika kita mengalami masa yang sulit, mungkin hanya cukup seperti ini. Air mata kita, itulah bahasa yang bisa kita katakan kepada Tuhan kita. Cukup. Tidak jadi masalah. Karena jadi Tuhan, bukankah engkau memberikan masa depanku penuh harapan, bukan kecelakaan. Banyak ayat yang berisi janji Tuhan yang indah ini. Karena itu evaluasi hidup kita ya. Iman kita juga itu berpengaruh besar. Saya sih katakan apa itu iman. Iman itu identik dengan setia sebetulnya. Karena bahasa aslinya cuma satu, tis. Setia atau iman. Memang dalam pengejawatahan atau katakanlah penjabarannya itu bukan berbeda, tapi mempunyai bias. Tapi intinya sama. Iman itu kan percaya kepada Tuhan ya. Tapi ada sisi lain. Bikin juga Tuhan percaya kepada kita, yaitu percaya dan dapat dipercaya. Percayanya kita dengan Tuhan, firman Tuhan kita percaya. Tapi bisakah Tuhan juga percaya kepada kita, atau kita dipercaya oleh Tuhan? Nah, ini kan hidup kita. Ya, kalau doa kan gini. Kalau doa itu kan kerinduan kita kepada Tuhan kan. Apa yang manusia sampaikan kepada Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan itu kerinduan Tuhan, atau yang disampaikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi harus seimbang. Nah, ada tadi kaitan iman. Ada seorang bapak gereja, yang tidak, namanya Polikarpus. Saya mencoba autobiografinya, banyak yang mengatakan dia itu murid Yohanes. Yohanes, anak yang paling dikasih, orang yang paling dikasih Tuhan Yesus ya, begitu. Yang di Pulau Patmos itu, yang menulis 7 jemaat atau 7 gereja. Mestinya semua gereja belajar dari ini. Kalau mau benar, tapi itu saya nggak mau kaitkan itu tanggung jawab Bapak Gembala dengan pengurus di sini. Pengurus gereja itu ambil itu contoh-contoh di kitab Wahyu pasal berapa? 1, 2, 3 ya, 23. Ambil di situ. Walaupun kita GCKI, otonom, independen, non-denominasional, kalau saya tambah misioner, tambah holistik, ya lengkaplah semua yang ada. Tapi mestinya belajar. Ada 7 jemaat, ada 7 gereja, 2 di puji Tuhan. Ada gereja 2 di kitab Wahyu di puji Tuhan, itu jemaat di mana? Ini ada kaitannya dengan Polikarpus. Bapak gereja Smyrna itu dipuji Tuhan, dengan Philadelphia, Efesus, Pergamus, Tiatira segala macam itu dikecam oleh Tuhan. Padahal ini gereja yang sering terjadi di sini loh, zaman sekarang sibuk dengan semua aktivitas, dengan semua kegiatan, tapi Tuhan bilang bertobatlah karena engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Saya nggak ngajari. Kalau memang kita bergereja, ini patronnya loh. Mau contoh yang mana? Jangan bangga dengan semua kesibukan, aktivitas. Tapi kalau Tuhan bilang, nyaklah kau. Karena ada gereja di mana Tuhan Yesusnya di luar kan? Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ini baca itu Wahyu pasal 3 ayat 20. Ternyata Tuhan Yesusnya di luar. Padahal di dalamnya Tuhan Yesus dipuji-puji loh. Disembah, dimuliakan.
Tapi Tuhan Yesusnya ternyata tamu yang mengetuk, nggak pernah dibukakan. Sampai Tuhan Yesus bilang, barang siapa mendengar suaraku membuka pintu, aku akan masuk. Jangan contoh gereja seperti ini. Masalah iman, Polikarpus. Ini sepintas yang saya itu. Ketika di hari Tuhan, dia harus mengalami kesesakan luar biasa, ditangkap. Ada yang bilang itu Kaisar Antonius dan Kaisar apa? Karena ini masih abad pertama, tahun 70-an. Makanya dikatakan dia murid Yohanes Pembaptis. Dan dialah bapak gereja yang di Smyrna, yang pahit luar biasa. Ketika ditantang, mau tinggalkan Tuhan Yesus, mau sampai Yesus, selamat. Tapi dia bilang begini, 86 tahun saya sudah ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bakarlah saya. Dan dia matinya dibakar. Polikarpus, bukan Polikarpus yang kejadian beberapa tahun yang lalu itu di Garuda. Alkitab memberikan contoh 3 orang yang ditawan di Babel. 4 sebenarnya. Siapa itu yang terkenal? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Nanti baca ya kisah Daniel pasal 3, mungkin ayat 18 terus. Nebukadnezar sebenarnya sayang sama mereka, bukan? Karena mereka sangat berjasa dan Tuhan menyertai luar biasa sekali. Tapi karena di sekitar Nebukadnezar yang bukan katakan umat Tuhan itu jealous, iri, benci, segala macam, makanya dengan segala cara akhirnya Nebukadnezar mengikuti, yaitu bikin patung emas, betul ya? Lalu semua sujud menyembah karena Nebukadnezar itu kan gila umat. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Padahal kalau mau menyembah itu kedudukannya aman, nyaman lah. Dan itu dilaporkan ke Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar masih memberi kesempatan. Ketika bunyi-bunyian, kamu sekecapi segala macam, kamu sujud, kalian sujud menyembah, bebas. Jawaban itu, Daniel pasal 3 ayat 18, mumpung saya ingat. Ini masalah iman. Yang harus dibuktikan dengan keputusan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika mengalami kesesatan, justru di belakangnya kemuliaan Tuhan. Itu. Mulai ayat 17. Ini jawaban mereka. Saya pikir ini nekat ini orang. Tapi nggak nekat juga ya, lagi dalam kedudukan enak kok. Gitu ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari pengabdian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ini ayat 18 menggetarkan hati saya. Ini iman yang murni, yang pure, yang sejati. Tetapi seandainya tidak, maksudnya kerinduan mereka percaya Tuhan melepaskan mereka. Tapi hebatnya iman yang sejati dari mereka mengatakan, tetapi kalau Allah tidak melakukan itu, ada yang berani berdoa seperti ini, Tuhan saya minta jodoh. Tapi ya kalau Tuhan gak kasih jodoh gak apa-apa. Berani doa itu, siapa tadi? Berani? Biasanya ngomong kriterianya Tuhan, kalau kurang tambah lagi. Berani katakan kalau Tuhan gak kasih jodoh, saya akan nyanyi terus. Saya pikir dijewel sama orang tuanya. Kamu ngomong apa? Papa ngomong dari minggu cucu. Kamu mau belajar, ya kecuali kami ya. Tapi lihat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Marahnya luar biasa tuh, Nebukadnezar. Kasih sayang kesempatan diberikan, malah jawabannya menyesatkan. Tapi selanjutnya lihat, malaikat Tuhan datang. Mereka dilempar ke api, ada satu malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan janji Tuhan, ketika kita dalam kesesatan yang luar biasa,
evaluasi hidup kita dan tetap pegang iman kita. Kita berdoa. Mungkin Kolose 3 ayat 14 saya lain kali lagi aja lah